Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam itu sunyi. Angin hanya sesekali menggesek genteng rumah Bu Hajah Ilfa di sudut kampung. Ia duduk sendirian di ruang tengah, menatap rak-rak sembako yang mulai kosong. Usaha toko yang dulu sempat laris kini sekarat. Sudah hampir 2 bulan, tidak ada pelanggan tetap yang mampir. Entah kenapa, orang-orang lebih memilih berbelanja ke toko milik Bu Narmi di ujung gang toko yang dulu kalah bersaing. Tapi kini mendadak ramai bak pasar mini. Bu Ilfa menggenggam tasbih tapi pikirannya kaget. Dulu, semasa suaminya Pak Muslihin masih hidup, toko ini nyaris tak pernah sepi. Namun sejak lelaki itu meninggal karena serangan jantung 2 tahun lalu, semua berubah. Bukan hanya omset yang menurun, tapi juga kesehatan mentalnya. Ia mulai siring, menyendiri, berbicara dengan foto almarhum suaminya, dan bahkan mengurung diri berhari-hari di kamar. Suara pintu toko berderit pelan. Harapannya melonjak. Tapi bukan pelanggan melainkan Winda, anak angkatnya, yang baru pulang dari tempat les. Gadis itu meletakkan tasnya tanpa berkata apa-apa, lalu langsung masuk kamar. Sudah beberapa bulan hubungan mereka dingin. Winda, ibunya semakin aneh, suka marah tanpa alasan, dan sering berlama-lama duduk menatap cermin sambil tersenyum sendiri. Malam itu, setelah Winda tertidur, Bu Ilfa keluar dari rumahnya. Langkahnya pelan tapi pasti menuju warung kopi. Pak Karto? Di sana sudah duduk 3 orang laki-laki tua yang katanya paham hal gaib. Salah satunya adalah Mbah Rono, lelaki kurus dengan janggut putih dan mata cekung dalam. Ia dikenal sebagai dukun tua yang bisa membuka jalan bagi orang-orang yang ingin cepat kaya. Jangan pakai jalan biasa, Bu Hajah, kata Mbah Rono setelah Bu Ilfa menceritakan keluhannya. Kalau ingin naik drastis dan menyingkirkan pesaing, ada caranya. Asal sampean siap. Siap gimana, Mbah? Tanya Bu Ilfa. Suaranya pelan, tapi matanya menyala penuh ambisi. Sampean harus rela menjadi milik makhluk itu. Menekes gaib, tapi jangan anggap enteng. Sekali masuk, nggak ada jalan mundur. Bu Ilfa terdiam. Sempat ada rasa takut menyelinap. Tapi bayangan Bu Narmi yang setiap hari menghitung uang dan senyum sinis para pelanggan yang kini menjauhinya, membuat nyalinya kembali terbakar. Ia mengangguk pelan. Kapan ritualnya? Mbah Rono tersenyum tipis. 3 malam lagi. Saat bulan mati di tengah hutan menyan. Sampean harus sendiri. 3 hari berselang, malam itu datang juga. Langit mendung tanpa bulan. Hutan menyan yang terletak di pinggir desa tampak lebih gelap dari biasanya. Pepohonan tinggi menjulang dan kabut tipis merambat di permukaan tanah seperti napas dingin dari dunia lain. Bu Ilfa melangkah masuk ke dalam hutan. Hanya berbekal senter kecil dan kain jarik batik yang melilit tubuhnya. Di tangan kirinya ada buntalan kain merah berisi bunga 7 rupa, minyak misik dan potongan rambutnya sendiri sesuai petunjuk dari Mbah Rono di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Bu Ilfa berhenti. Ia meletakkan buntalan di atas tanah, lalu membuka kainnya, membiarkan tubuhnya hanya tertutup dalaman putih. Angin tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan pepohonan di sekitarnya bergoyang pelan. Suara tawa kecil terdengar samar dari balik semak-semak, bukan tawa manusia, tapi seperti gabungan antara lenguhan dan cekikikan binatang. Tubuh Bu Ilfa bergetar. Ia tahu, dia sudah datang. Lalu, angin terhenti. Waktu seakan membeku. Dari balik kabut, muncul sosok besar berbulu gelap, bermata merah menyala. Wujudnya menyerupai kera besar, namun dengan dada seperti manusia dan tangan yang menjulur panjang. Ia tidak melangkah, tapi melayang perlahan ke arah Bu Ilfa. Tanpa suara, makhluk itu menyentuh keningnya. Seketika tubuh Bu Ilfa tersentak dan jatuh ke tanah. Matanya mendelik, mulutnya terbuka tapi tak bisa bersuara. Di antara sadar dan tidak, ia merasa tubuhnya ditindih makhluk itu. Tapi bukan seperti hubungan ragawi biasa ini, lebih seperti masuknya sesuatu ke dalam jiwanya. Menusuk, menjalar dan mengikat. Tangisannya tertahan di tenggorokan. Tapi di balik itu, di sudut pikirannya yang terdalam ada satu perasaan lain. Puas. Karena ia tahu, sejak malam itu, kekayaannya akan datang. Toko akan ramai, pesaing akan tumbang. Namun yang tak ia sadari, harga dari semua itu akan ditagih. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di tanah suci nanti. Di tempat paling suci di muka bumi, ia akan menerima bayaran paling keji dari perjanjian terkutuk itu. Pagi itu, kampung Suka Asih dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Toko sembako milik Bu Hajah Ilfa, yang biasanya sepi seperti kuburan tua,
mendadak dipenuhi orang. Ibu-ibu berderet sambil menenteng ember, kantong belanja, dan bahkan ada yang membawa daftar kebutuhan rumah tangga yang panjang. Mereka semua mengantar bukan hanya karena harga barang yang lebih murah dari biasanya, tapi juga karena katanya barang Bu Hajah Ilva lebih wangi dan awet. Winda, anak angkat Bu Ilva, hanya bisa terpaku dari balik jendela kamar. Ia menyaksikan keramaian itu dengan bingung. Ia tahu benar, ibunya tak pernah membeli stok baru. Rak-rak yang sempat kosong seminggu lalu, kini mendadak penuh beras yang putih bersih, minyak goreng dalam botol-botol besar berlabel asing, hingga telur-telur yang tampak besar dan mengilap, seperti dicuci air mawar. Aneh, bisik Winda sambil merapatkan tirai jendela. Sementara itu, Bu Ilva tampak sibuk melayani pelanggan, dengan senyum yang tak pernah putus. Wajahnya berseri-seri, seolah-olah dirinya 20 tahun lebih muda. Ia memakai kebaya hijau muda dan rambut disanggul rapi. Tapi di balik senyum manis itu, matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, sebuah kilatan kesenangan yang liar dan dingin, seperti milik seseorang yang tahu rahasia gelap dan sedang menikmatinya. Seminggu berlalu, dan keanehan semakin menjadi-jadi. Pesaing utamanya, Bu Narmi, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, tapi dalam 2 hari berubah menjadi batuk. Darah, wajahnya pucat, tubuhnya kurus drastis. Suaminya membawanya ke rumah sakit. Namun dokter tak bisa menemukan penyebab pasti. Yang lebih menyeramkan, ketika Bu Narmi tidur, ia sering mengigau sambil menubat naibet kera besar bermata merah yang mendatangi mimpinya dan mencekik lehernya. Dia duduk di atas dadaku. Aku nggak bisa napas, matanya merah dan bau busuk. Begitu jerit Bu Narmi saat malam hari, membuat seluruh keluarganya panik. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh kampung. Bu Narmi meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan kaku dengan mulut menganga dan mata terbuka lebar. Anehnya, di lehernya terdapat bekas cakar seperti milik binatang. Tapi dokter menyebutnya sebagai serangan jantung mendadak. Warga mencium aroma anyir dari tubuhnya yang tak kunjung hilang meski sudah dimandikan berkali-kali. Kampung makin ramai membicarakan kemujuran Bu Ilva dan kematian aneh Bu Narmi. Namun Bu Ilva justru semakin bersinar. Toko makin luas. Ia membeli lahan sebelah dan menyulapnya jadi warung makan. Ia juga membeli 2 motor baru dan merenovasi rumahnya dengan cat warna emas menyilaukan. Tapi ada satu hal yang tak berubah. Suara-suara aneh dari dalam rumahnya setiap malam. Winda sering terbangun dan mendengar ibunya tertawa pelan, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Kadang suara langkah kaki terdengar turun dari atap. Kadang juga terdengar lenguhan aneh seperti binatang. Suatu malam, Winda memberanikan diri mengintip kamar ibunya lewat celah pintu. Dan saat itulah, jantungnya hampir copot. Ayah melihat Bu Ilva duduk bersila di tengah kamar dengan mata terpejam. Tubuhnya hanya mengenakan kain putih tipis. Di sekelilingnya terdapat pisang, telur, dan boneka kecil yang kepalanya dibungkus plastik hitam. Tapi yang membuat Winda benar-benar ketakutan. Di belakang ibunya, bayangan besar menyerupai kera hitam berbulu lebat tampak berdiri. Makhluk itu menunduk seperti sedang mencium bau rambut Bu Ilva. Dan ketika Winda hendak kabur, ia melihat mata makhluk itu membuka merah terang, seperti bara api di dalam gua. Keesokan harinya, Winda mencoba berbicara dengan ibunya. "Ibu, semalam aku lihat sesuatu. Di kamar ibu ada yang gede, kayak kera besar," ucap Winda gemetar. Bu Ilva hanya tersenyum. "Mungkin kamu ngelindur, nak. Tapi aku sadar, Bu. Aku lihat jelas. Jangan ikut campur urusan orang tua." Nada suara Bu Ilva mendadak dingin, matanya menajam seperti pisau. "Kamu hanya anak angkat. Kamu hidup karena belas kasihan." "Ibu, jangan buat ibu marah." Perkataan itu membuat Winda terdiam. Seumur hidup, Bu Ilva tak pernah mengungkit status anak angkatnya. Tapi hari itu sesuatu berubah. Ia merasa bukan lagi tinggal bersama seorang ibu, tapi dengan seseorang yang menyimpan rahasia yang lebih kelam daripada kematian. Dan di malam itu pula, untuk pertama kalinya, sejak ritual di hutan Menyan, Bu Ilva kembali dipanggil oleh kekasih gaibnya. Ia terbangun dan mendapati tubuhnya sudah berada di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempat persembahan. Tanpa tahu bagaimana ia ke sana, siluman kera itu datang lagi. Kali ini tak hanya menuntut kasih sayang. "Sudah waktunya kau menyiapkan tumbal selanjutnya," bisik suara itu dalam pikirannya. "Jika ingin kekayaanmu terus tumbuh, berikan seseorang yang dekat." Dan malam itu, Bu Ilva menatap langit, lalu tersenyum perlahan. Pandangan matanya tak sengaja terarah ke jendela. Kemauan malam merangkat pelan di kampung Sukaasih.
Angin berdesir lembut menyusuri pepohonan, membawa bau basah tanah dan aroma samar dupa yang terbakar. Di dalam rumah Bu Ilva yang kini sudah megah dengan pagar besi dan lampu gantung di beranda, suasana justru terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di dalam tembok rumah itu. Winda, gadis 20 tahun yang selama ini tinggal bersama ibu angkatnya, merasa hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Sejak melihat sosok kera besar di balik kamar ibunya malam itu, ia tak pernah tidur dengan tenang. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi. Kadang dari pojok langit kamarnya, kadang dari balik lemari, dan kadang dari cermin. Suatu malam, saat hendak mencuci wajah di kamar mandi, Winda menjerit. Ia melihat wajahnya sendiri di cermin, tapi matanya berubah merah menyala. Di balik pantulan dirinya, tampak siluet besar seperti kera raksasa berdiri tepat di belakangnya. Meski saat ia menoleh ke belakang, kamar mandi itu kosong, Ibu. Ada yang aneh, Bu, ucapnya esok paginya dengan suara gemetar. Namun Bu Ilva hanya menatapnya dengan senyum tipis yang menyimpan sesuatu. Kalau kamu takut, banyak-banyak baca doa, jawabnya datar. Atau jangan-jangan kamu kurang bersih hatinya. Jawaban itu membuat dada Winda makin sesak. Ia merasa ibunya berbeda. Wajah yang dulu penuh kasih, kini terasa dingin dan asing. Bahkan pelukan ibunya pun kini menimbulkan rasa geli dan takut. Seperti disentuh oleh sesuatu yang bukan manusia. Malam berikutnya, Winda kembali dihantui mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap. Di hadapannya ada altar batu berlumur darah dan ibunya berdiri di atasnya dengan pakaian putih robek-robek, membawa pisau panjang. Di belakang ibunya berdiri makhluk mengerikan, seekor kera raksasa bermata merah yang melotot ke arah Winda sambil meneteskan air liur. Berikan tubuhmu. Suara dalam mimpi itu menggema di kepalanya. Kau dipilih sebagai tumbal. Winda terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi yang lebih mengejutkan, kedua tangannya penuh dengan bekas cakaran. Dan di ujung ranjang, ada jejak kaki berlumpur. Seperti kaki binatang berkuku panjang. Di waktu yang sama, di ruangan paling belakang rumah, Bu Ilva sedang bersimpuh di depan altar kecil yang hanya ia buka saat malam. Di sana terdapat sesajen, kemenyan, bunga kantil, darah ayam, dan segumpal rambut. Ia memejamkan mata lalu membisikkan mantra Tuan. Malam ini, aku izinkan. Bayangan kera hitam mulai muncul dari balik tembok, merayap seperti asap. Makhluk itu tak berbicara, hanya bernafas berat sambil menatap Bu Ilva dengan mata membara. Ia menyodorkan tangannya yang berbulu, menunjukkan 3 jari besar yang berdarah. Tanda waktu untuk memberi tumbal sudah mendesak. Namun Bu Ilva ragu. Bukan karena ia takut, tapi karena tumbal yang dipinta adalah Winda, anak yang ia rawat sejak kecil. Meski bukan darah daging, Winda telah menjadi penopang hidupnya selama ini. Tapi harta, kekuasaan, kemegahan, itu semua jauh lebih menggoda. Dengan mata berkaca-kaca, ia menunduk. Kalau memang harus dia, jangan lama-lama, ambil pelan-pelan, biar dia nggak sadar. Makhluk itu mengangguk pelan, lalu lenyap seperti kabut tertiup angin. Hari-hari berikutnya, Winda makin sering sakit. Ia mudah lelah, sering pingsan, dan berat badannya turun drastis. Tubuhnya dingin, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Warga mulai bergosip bahwa Winda kena santet. Tapi tak ada yang tahu bahwa sebenarnya, ia sedang dikuras perlahan jiwanya, digerogoti oleh entitas tak kasat mata Winda. Merasa seperti ditarik ke dua dunia. Kadang ia berada di kelas, tapi pikirannya melayang ke hutan. Kadang ia sedang mencuci, tapi telinganya mendengar suara kera tertawa. Bahkan saat ia berdoa, pikirannya malah dipenuhi bayangan wajah ibunya yang berubah menjadi makhluk buas. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Bu Ilva menerima tamu, seorang laki-laki tua berjubah hitam bernama Ki Marwan. Guru gaib yang dulu mempertemukannya dengan siluman kera. Waktunya semakin dekat, kata Ki Marwan. Kalau tak segera diserahkan, tuanmu akan mengambilnya dengan paksa. Bu Ilva mengangguk perlahan. Ia tahu, jika siluman mengambil Winda dengan paksa, darahnya akan tercecer, dan rumah ini akan dipenuhi kutukan. Ia harus segera membuat ritual pemindahan jiwa. Namun di saat itulah, Winda diam-diam menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. Matanya membelalak, mulutnya tertutup rapat menahan napas. Ia baru menyadari, ibunya sendiri yang menyerahkannya. Sebagai tumbal, Winda berlari malam itu juga. Tapi ia tak sempat jauh. Langkahnya terhenti di depan rumah saat seekor kera besar berbulu hitam tiba-tiba muncul dari semak-semak. Makhluk itu menatapnya dan tersenyum. Senyuman yang menyerupai wajah manusia. Senyuman yang membuat lutut Winda lemas. Lanjut ke bab 4. Di bab selanjutnya,
Winda mencoba kabur dari kampung. Namun siluman kera mulai memburunya secara fisik. Ritual berdarah dimulai. Malam di kampung Suka Asih kembali pekat. Langit tanpa bintang hanya diselimuti awan hitam yang menumpuk seperti gulungan dosa yang belum dicuci. Angin bertiup aneh, kadang pelan seperti bisikan, kadang keras seperti teriakan. Dan di dalam rumah mewah milik Bu Haja Ilva, seorang gadis muda berlari turun tangga dengan napas terengah, wajah pucat, mata membelalak. Winda, ia baru saja mendengar pengakuan mengerikan. Ibunya sendiri, ibu yang membesarkannya sejak kecil, telah menyerahkannya untuk dijadikan tumbal pesugihan untuk diberikan kepada siluman kera yang selama ini menjadi sumber kekayaan. Bu Ilva, aku harus pergi, aku harus keluar dari rumah ini, desis Winda sambil mengintip ke halaman depan. Tapi hatinya langsung ciut. Di depan pagar rumah berdiri sosok tinggi berbulu hitam dengan tangan panjang hampir menyentuh tanah. Matanya menyala merah dan mulutnya menyeringai lebar bibir tebal, gigi bertaring. Itu bukan manusia, itu bukan binatang. Itu siluman kera. Winda mundur pelan-pelan, tapi langkahnya malah menginjak vas bunga. Prang, pecahan keramik membuat tubuhnya kaku. Saat ia menoleh keluar jendela lagi, makhluk itu sudah menghilang. Tapi ia tahu, itu hanya sementara. Dengan tangan gemetar, Winda mengemasi pakaian dalam ransel kecil. Ia menyusup keluar lewat jendela belakang rumah, menyusuri gang sempit, dan menyelinap masuk ke rumah sahabatnya, Lisa, yang tinggal tak jauh dari sana. Lisa, tolong aku mau kabur dari kampung ini malam ini juga, ucap Winda dengan suara tercekat. Lisa, yang belum tidur, terkejut melihat keadaan Winda yang lusuh dan ketakutan. Namun ia tak banyak tanya. Mereka berdua sepakat untuk menumpang truk pengangkut sayur yang biasa melintas dini hari menuju kota. Tapi perburuan sudah dimulai di Tempot Lane. Bu Ilva duduk termenung di altar belakang rumahnya. Di hadapannya, asap kemenyan bergulung perlahan, membentuk wujud siluman kera yang kini terlihat gelisah. Dia kabur. Gumam Bu Ilva, kalau dia berhasil lolos, semua yang telah kau bangun akan hancur. Sahut suara siluman yang muncul dari asap. Dia milikku. Jiwanya sudah terikat. Bu Ilva menunduk. Aku akan bantu, asalkan kau tak menyakitinya. Makhluk itu tertawa, keras dan panjang. Sudah terlambat untuk berbelas kasihan. Dia bukan anakmu lagi. Dia hanya tumbal. Sementara itu, di jalanan yang mulai basah oleh gerimis, Winda dan Lisa berhasil menaiki truk sayur. Di kursi belakang yang gelap dan berbau kol, mereka saling berpelukan. Tapi Winda merasa sesuatu mengikutinya, parutnya mewel. Hawa di sekitarnya seperti tak normal. Dan benar saja, di tikungan jalan hutan kecil, sopir truk tiba-tiba menginjak rem mendadak. Berakaka. Ya Allah, ada apa itu? Teriak sopir. Di tengah jalan berdiri sosok hitam tinggi besar dengan mata menyala dan tubuh yang memantulkan air hujan seperti bulu-bulu basah. Siluman itu hanya berdiri, menatap mereka, dan menghilang ke semak-semak. Winda tahu, ia sudah ketahuan. Lisa mengajak sopir untuk putar balik. Tapi Winda memaksa turun. Ia merasa makin lama di truk, makin besar risiko nyawanya melayang. Mereka turun di dekat masjid tua di pinggir jalan, berharap bisa bermalam sejenak. Namun saat azan subuh berkumandang, Winda pingsan. Tubuhnya panas luar biasa, tapi tangannya dingin. Dari mulutnya keluar gumaman bahasa aneh, seperti bahasa hutan. Ustadz masjid yang mencoba meruqyah Winda langsung terhuyung mundur. Ini bukan kesurupan biasa, ini tumbal yang sedang dipanggil. Tubuhnya sedang ditarik ke dua dunia, ucap sang ustaz lirih. Lisa menongus. Apa yang harus kami lakukan Pak Ustaz? Kalau dia masih bisa bicara, tanya Daya, siapa yang mengikat tumbal ini? Kalau tidak bisa diputus, dia akan mati pelan-pelan. Sementara itu, di rumahnya, Bu Ilva sudah tak bisa tidur. Hidungnya mimisan, telapak tangannya melepuh, dan dinding rumah mulai menghitam seperti terbakar. Darida. Setiap malam, ia melihat wajah Winda muncul dari air di bak mandi, dari asap dupa, bahkan dari dalam cermin. Kekayaan yang ia banggakan mulai memudar. Wareng sepi, telur-telur di tokonya busuk. Pembeli mencium bau bangkai dari dalam toko. Tanda-tanda kehancuran telah dimulai. Winda, diambang hidup dan mati, bermimpi berada di tengah hutan. Di hadapannya berdiri Bu Ilva, menangis. Tapi di belakangnya, siluman kera mulai merangkak perlahan. Lidah menjulur, mata merahnya menatap Winda penuh nafsu. Ibu, bisik Winda. Kenapa aku? Maafkan ibu, jawab Bu Ilva, lalu mendorong Winda ke arah siluman. Dan tepat sebelum tubuh Winda dicengkeram oleh tangan besar itu, Aise terbangun. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membuka matanya di masjid dan berteriak keras,
Aku harus ke Mekah. Hanya di sana aku bisa selamat. Semua orang terdiam. Ustadz mematung Lisa menonggus. Tak ada yang tahu bahwa pesan itu bukan dari Winda sendiri, tapi dari entitas suci yang berusaha menyelamatkannya. Karena satu-satunya tempat yang bisa memutus ikatan tumbal itu adalah tanah suci, dan disinilah pertempuran antara iblis dan nur akan benar-benar dimulai. Pagi di kampung Sukaasih tidak lagi seramah dulu. Sejak beberapa malam terakhir, kabar tentang Winda yang kerasukan dan toko Bu Hajah Ilfa yang sepi total menyebar cepat. Tak ada lagi ibu-ibu yang berkerumun untuk membeli sembako murah. Bahkan tukang sayur pun enggan lewat depan rumah megah itu. Warga mulai berbisik-bisik, mencium bau busuk dari balik kemewahan. Sementara itu, di kota kecil sebelah timur kampung, Winda masih terbaring lemas di rumah sahabatnya. Lisa, tubuhnya mulai membaik sejak diruqyah oleh Ustadz. Tapi mata Winda sering kosong. Kadang ia menangis tanpa sebab, kadang mengigau menyebut nama siluman kera yang telah mengincarnya. Lisa setia mendampingi, menyuapi, memijat, hingga menyeka keringat dingin di leher Winda. Namun malam itu, saat Winda duduk termenung di bawah jendela masjid, ia berkata pelan, "Lis, aku harus ke Makkah. Hanya di sana aku bisa benar-benar bebas." Lisa menatapnya dengan kaget. "Winda, kamu nggak salah ke Makkah sekarang?" Winda mengangguk. "Setiap malam aku mimpi tempat itu, kabar, dan suara yang memanggilku. Katanya, di tempat suci itu, makhluk sepertinya tidak bisa masuk. Tapi kalau aku nggak sampai ke sana sebelum bulan Hijriah ini berakhir, nyawaku akan diambil." Lisa menelan ludah. Tidak, madam. Umroh atau haji bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah, butuh biaya besar, dokumen, dan waktu. Tapi Winda tidak bergeming. Seolah jiwanya sudah punya panggilan langsung 2 hari kemudian. Lisa dan pamannya Pak Hashim, seorang travel haji lokal, mengusahakan segalanya. Dengan surat pengantar darurat dan bantuan donasi dari beberapa ustadz serta warga Winda Akarnia, masuk dalam rombongan umroh gelombang akhir bulan ini. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya tak padam. Ia ingin selamat, ia ingin bebas dari ikatan iblis yang tak pernah ia minta. Tapi yang tak ia tahu, siluman kera tak rela kehilangan tumbalnya. Malam sebelum keberangkatan, Winda bermimpi lagi. Kali ini bukan sekadar penglihatan, tapi peringatan. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah Masjidil Haram. Langit gelap, tak ada suara manusia. Ka'bah berdiri sendiri di tengah lapangan, sepi dan angker. Tapi di belakangnya, perlahan muncul bayangan besar. Sesosok kera raksasa dengan tubuh hitam pekat. Lidah menjulur panjang, matanya merah menyala seperti bara neraka. Makhluk itu berbisik di telinganya, "Kau pikir kau bisa sembunyi di rumah Tuhan? Aku telah menanamkan diriku di darahmu. Manapun kau pergi, aku mengikutimu." Winda bangun dengan tubuh gemetar. Namun keesokan paginya, ia tetap berangkat. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, hidupnya tamat. Perjalanan menuju tanah suci terasa panjang. Di pesawat, Winda terus membaca doa, berzikir, dan memeluk tas kecilnya yang berisi mushaf Al-Quran pemberian mendiang ayah angkatnya. Namun sesampainya di Makkah, sesuatu terjadi saat rombongan turun dari bus dan mulai melangkah masuk ke pelataran Masjidil Haram. Udara tiba-tiba berubah dingin. Beberapa jamaah merasa menggigil, padahal matahari bersinar terang. Angin kencang bertiup dari arah Ka'bah, dan beberapa burung terbang berputar-putar tak menentu. Salah satu pembimbing haji bahkan berkata, "Ini aneh. Biasanya suasana di sini sangat damai, tapi sekarang terasa gelap." Winda merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Namun di antara kerumunan manusia berpakaian ihram, ia merasa sepasang mata merah menatap dari kejauhan. Dia datang. Malam pertama di hotel, Winda mengunci kamar dan mematikan lampu. Ia berdoa khusyuk hingga tertidur. Tapi saat tengah malam, ia kembali terbangun. Jendela kamarnya terbuka, dan suara napas berat terdengar dari balik lemari. Ia berjalan pelan, dan saat membuka pintu lemari, seekor kera besar berjongkok di dalamnya. Matanya menyala, lidahnya terjulur, tubuhnya basah oleh keringat seperti darah. "Ini bukan tempatmu, pelang. Sebelum aku cabut nyawamu di depan Ka'bah," bisik makhluk itu. Winda terjatuh dan pingsan. Keesokan harinya, saat tawaf, Winda tetap memaksakan diri mengelilingi Ka'bah. Langkahnya berat, tapi ia bertekad menyelesaikannya saat putaran ke-6. Tubuhnya limbung. Ia melihat sosok siluman itu berdiri di atas atap Masjidil Haram, menatapnya dengan senyum buas. Dan saat ia hampir menyelesaikan putaran ke-7, tubuhnya tiba-tiba kejang. Darah keluar dari hidung dan mulut. Orang-orang panik. Namun di saat itulah,
suara azan subuh bergema. Suara muadzin menggetarkan udara. Dan tiba-tiba, makhluk itu berteriak. Kesakitan dari kejauhan, ia terbakar perlahan, seperti meleleh oleh suara azan. Winda membuka matanya perlahan. Di tengah keramaian, ia melihat sosok putih bersinar muncul dari balik kabah. Sosok itu mendekat, menyentuh keningnya dan berbisik, "Ikatanmu telah terputus." Tapi bayangannya akan terus mengintai hingga waktunya tiba. Malam itu, Winda tidur di kamar hotel dengan tenang untuk pertama kalinya. Tapi di tanah jauh di Indonesia, tepat di rumah megah yang kini sepi dan gelap, Bu Ilva menjerit keras. Tubuhnya mengejang, darah keluar dari matanya. Ia merasa sesuatu diambil darinya. Dan dari balik cermin altar rumahnya, siluman kera mengamuk. Ia berteriak, meraung, dan menghantam dinding hingga hancur. Tumbalnya telah bebas, perjanjiannya mulai retak. Dan kini, giliran Bu Ilva yang akan menjadi milik iblis itu seutuhnya. Rumah megah milik Bu Hajah Ilva kini tak ubahnya seperti rumah mati. Toko sembako yang dulunya ramai hingga antrian menjulur keluar pagar, kini ditinggalkan pembeli. Rak-rak barang kosong, lantai mulai berdebu. Bahkan tikus-tikus mulai keluar dari sarangnya, seolah-olah mereka tahu bahwa rumah itu bukan lagi tempat yang ditakuti, melainkan tempat yang ditinggalkan. Oleh keberuntungan, Bu Ilva duduk sendirian di dalam kamar, menatap cermin besar yang terletak di pojok ruangan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat dan dipenuhi bercak kehitaman. Bibirnya membiru, dan matanya tampak sembab. Namun bukan karena sakit biasa, bukan juga karena usia, tapi karena tumbalnya telah kabur. Sejak Winda melarikan diri dan berhasil menjalankan umrah di Tanah Suci, semuanya berubah. Sulaiman Kara, yang selama ini menjadi penjaga sekaligus penolongnya, kini berbalik menjadi penghukum. Malam-malam Bu Ilva dilalui dengan mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia terus-menerus melihat sosok Winda berdiri di pelataran Ka'bah, menangis dengan mata bersinar. Sementara siluman kera melolong, mengamuk, dan merangkak menuju tubuhnya yang terikat di atas altar. "Janjimu telah kau khianati, kau telah melepaskannya dari tanganku. Maka kini, giliranmu ya aku ambil." Suara itu tak henti terdengar di telinga Bu Ilva. Bahkan saat ia terjaga, dan yang lebih menakutkan lagi, kini ia mulai melihat bangken-biangken aneh di dalam rumah. Bayangan kera hitam yang merayap di langit-langit, suara kaki berbulu yang berlari di lorong, tawa serak. Dari balik kamar mandi, suatu malam, Bu Ilva mendapati tubuhnya dipenuhi bulu halus. Awalnya hanya di punggung, lalu menjalar ke lengan dan leher. Ia mencabutnya, tapi bulu itu tumbuh kembali dalam hitungan menit. Bahkan saat bercermin, ia mulai melihat matanya berubah sedikit demi sedikit. Bola mata yang tadinya hitam kini berangsur memerah, seperti mata makhluk yang dulu ia sebut tuan. Tubuhnya perlahan menjelma menjadi apa yang telah ia kawini secara gaib. Dalam keputusasaan, Bu Ilva mendatangi rumah Ki Marwan dukun yang dulu mempertemukannya dengan siluman itu. Namun sesampainya di sana, rumah itu sudah kosong, pintu digembok, jendela pecah, dan warga berkata bahwa Ki Marwan menghilang sejak malam Winda berangkat umrah. "Ada yang lihat dia dibawa makhluk besar ke hutan," kata salah satu warga. Katanya dibonceng di punggung kera raksasa. Mendengar itu, Bu Ilva limbung. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Ia pulang dengan langkah gontai, tubuhnya menggigil, dan pikirannya kacau. Sesampainya di rumah, ia langsung menyalakan semua lampu dan menaburkan garam di setiap sudut. Tapi tak satu pun yang berhasil mengusir ketakutan dalam dirinya. Karena malam itu, ia tahu makhluk itu akan datang menagih. Tepat tengah malam, lampu rumah padam satu persatu. Udara berubah pengap. Dinding rumah bergetar, dan dari belakang lemari muncul sesosok tubuh tinggi besar berbulu hitam. Nafasnya panas, matanya menyala, giginya mencuat. Tangan besar itu menjulur ke arah Bu Ilva. "Aku telah menunggu. Dulunya kau menerimaku dengan tubuhmu, maka kini kau milikku sepenuhnya." Bu Ilva mencoba lari, tapi kakinya berat, tangannya lumpuh, suaranya tertahan. Ia hanya bisa meronta dalam diam saat siluman itu memeluk tubuhnya, membawanya ke dalam cermin altar, dan menghilang bersama jeritan yang tak terdengar oleh siapapun. Keesokan paginya, warga mendapati rumah Bu Ilva dalam keadaan kosong. Toko terbuka, tapi tak ada satupun orang di dalamnya. Barang-barang berserakan, dan cermin di ruang tengah pecah menjadi ratusan serpihan. Anehnya, dari dinding kamar terdengar suara ketukan dan tawa, seperti suara seekor kera yang puas. Beberapa warga mencoba mencari ke ladang belakang, tapi yang mereka temukan hanyalah sehelai kain jarik Bu Ilva
yang terbakar di ujungnya. Dan di dekat sumur, ada jejak kaki besar berbentuk kaki kera raksasa hari demi hari. Rumah itu mulai ditinggalkan. Warga takut, tak ada yang berani mendekat, apalagi menempatinya. Bahkan pedagang sayur pun menyuruh anak-anak menyeberang jalan saat melewatinya. Dan hingga kini, jika kau berani berdiri di depan rumah itu tengah malam, kau bisa melihat bayangan wanita tua di dalam jendela. Dingin, mata merah, bulu lebat di tangan, dan suara cekikikan yang bukan suara manusia. Malam-malam di kampung suka asih tak lagi tenang. Sejak menghilangnya Bu Hajah Ilva, warga mungkin tidak bicara terang-terangan, tapi bisikan-bisikan di antara rumah dan musola semakin sering terdengar. Katanya dia diambil makhluk itu. Rumahnya sekarang berhantu. Setiap malam ada yang ketawa, kayak suara kera tapi aneh. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal pasti, rumah Bu Ilva kini menjadi rumah terkutuk. Pada malam Jumat pertama setelah kepergian Bu Ilva, seorang anak kecil tetangga Raka, bocah 7 tahun yang suka bermain layangan masuk ke pekarangan rumah itu karena layangnya tersangkut di atap. Ia memanjat pagar dan menyusup masuk lewat celah dinding belakang yang retak. Cuma ambil sebentar, pikirnya polos. Namun saat hendak memungut layangannya di halaman belakang, ia mendengar suara bisikan lembut dari arah dapur. "Raka, sini nak, ibu punya permen." Suara itu bukan suara ibunya, tapi suara perempuan tua parau penuh lendir, namun mengelus telinga seperti bisikan dalam mimpi. Raka berjalan pelan ke arah dapur. Matanya seperti ditarik oleh sesuatu, dan di sanalah, di ujung dapur gelap yang lampunya mati, ia melihat bayangan wanita tua berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang agak kekoken, tubuhnya tertutup kain jarik usang, dan kulitnya penuh bulu-bulu hitam. Tangan kanannya panjang terlalu panjang untuk ukuran manusia. Saat sosok itu berbalik, Raka melihat wajahnya. Itu Bu Ilva. Tapi bukan Bu Ilva yang dulu matanya merah, lidahnya menjulur, dan ia tertawa seperti binatang. Raka menjerit dan berlari keluar. Ibunya menemukannya pingsan di depan pagar. Sejak malam itu, Raka tidak bisa bicara. Matanya kosong. Tubuhnya menggigil setiap kali melihat cermin. Dan jika malam tiba, ia menutup kedua telinganya dan menangis dalam diam. Kabar itu menyebar. Warga mulai mendatangi rumah Bu Ilva bersama ustaz dan tokoh agama. Mereka ingin menyucikan rumah tersebut. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Ustadz Malik dan 4 orang santri masuk membawa air ruqyah dan kitab suci. Namun saat mereka mulai membaca ayat-ayat, lantai rumah bergemuruh, dinding retak, cermin bergetar, dan suara jeritan perempuan terdengar dari balik tembok. "Jangan usir aku masih di sini. Aku belum selesai." Lalu tiba-tiba, dari langit-langit, jatuh bulu-bulu hitam seperti rambut kera. Salah satu santri muntah darah. Yang lain pingsan setelah melihat bayangan besar melintas cepat di lorong. Ustadz Malik hanya sempat membaca satu ayat terakhir sebelum semua lampu padam, dan mereka lari tanggang-lenggang keluar rumah. Malam itu, warga memutuskan rumah Bu Ilva ditutup permanen. Namun yang lebih mengerikan bukan hanya hantu Bu Ilva, melainkan roh siluman kera yang kini kehilangan inangnya. Tanpa tubuh manusia untuk bersemayam, ia mulai mencari inang baru. Makhluk itu tidak bisa kembali ke dunia gaib karena perjanjiannya belum lunas. Maka ia mulai merasuk ke mimpi-mimpi warga. Kampung Pak Anwar, tukang kebun masjid, bermimpi didatangi seekor kera besar yang duduk di mimbar dan memintanya menyerahkan istri sebagai tumbal. Ibu Sumiati, pedagang gorengan, tiba-tiba kerasukan saat sedang menggoreng tempe. Lalu tertawa sambil berkata, "Aku lapar. Mana darahnya? Mana tubuhnya?" Beberapa orang mulai mengeluh sakit tanpa sebab, gatal seperti dicakar. Mimpi buruk terus-menerus. Kampung menjadi gelisah. Ada yang pindah, ada yang membakar dupa sendiri di rumah. Dan ada juga yang menuduh ini semua ulah keluarga Bu Ilva. Namun dari semua warga, hanya satu yang tahu betul betapa mengerikannya situasi ini. Winda yang masih di Tanah Suci menerima kabar lewat telepon dari Lisa bahwa rumah Bu Ilva telah berubah menjadi sarang iblis. Dan warga mulai mengalami teror. Meski hatinya belum sepenuhnya pulih, Winda merasa ada yang belum selesai. Ia tahu siluman itu belum mati. Ia hanya mengamuk karena janji belum sepenuhnya lunas. Dan malam itu, saat Winda berada di Raudah, tempat yang dipercaya sebagai taman surga, ia bermunijat, "Wahai Allah, lindungi kampungku. Hamba tahu, hanya Engkau yang bisa mengakhiri semua ini." Tangisnya pecah. Dan di antara tangis itu, ia merasa tubuhnya ringan, seolah jiwanya ditarik. Dan tiba-tiba, ia berdiri kembali di depan rumah Bu Ilva. Dalam mimpi, pintu rumah terbuka perlahan dan suara parau memanggil, "Winda, kamu belum selesai denganku."
Winda kembali menjejakkan kakinya di tanah kelahirannya. Kampung Suka Asih dengan perasaan campur aduk. Udara panas dan lembab menyambutnya di bandara. Namun, hawa yang menekan dadanya bukan sekadar cuaca melainkan beban yang dibawanya sejak malam ia lolos dari kematian di Tanah Suci. Ia berjalan keluar dari terminal, mengenakan gamis putih bersih dan jilbab lebar. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi tekadnya begitu kuat. Karena ia tahu, azab yang menimpa kampungnya belum selesai. Dan itu semua karena dosa yang ia tinggalkan. Lisa menjemputnya dengan mobil sewaan. Wajah sahabatnya itu pucat, matanya menyimpan banyak cerita. Win, sejak kamu pergi, rumah Bu Ilva makin parah. Setiap malam ada yang kesurupan, suara kera, tawa perempuan, teriakan. Kampung kita berubah jadi neraka kecil. Winda mengangguk pelan. Aku tahu, Lis, dan aku kesini untuk mengakhiri semuanya. Malam itu, Winda tinggal di rumah Lisa. Ia berpuasa, lalu menghabiskan waktu dengan dizikir dan membaca Al-Quran. Di atas sajadah, ia bersujud lama. Tak satu pun kata keluar. Hanya air mata yang menetes deras. Ya Allah, jika ini ujian, beri aku kekuatan. Jika ini peringatan, jadikan aku perantara untuk menghentikannya. Dan saat malam benar-benar turun, ia mengambil botol kecil berisi air zam-zam dan secari kain putih yang ia bawa dari Makkah. Dalam kain itu, ada batu kecil dari Raudah yang ia sembunyikan dari petugas. Batu suci yang diyakini membawa keberkahan. Jika digunakan dengan niat yang benar, jam menunjukkan pukul 2 dini hari Sot. Winda dan Lisa menyusup ke rumah Bu Ilva. Warga sudah tidur. Tapi di rumah kosong itu, lampu temara menyala. Seseorang masih tinggal di dalamnya. Langkah mereka perlahan, lantai rumah penuh debu. Udara dingin dan lembab seperti di dalam gua. Mereka masuk ke ruang tengah dan mendapati cermin altar besar yang dulu digunakan Bu Ilva masih berdiri kokoh. Meski sudah retak, tiba-tiba cermin itu bergetar. Dan dari dalamnya muncul bayangan Bu Ilva bukan sebagai manusia, tapi separuh kera, separuh perempuan. Wajahnya rusak, matanya merah, dan tawa seraknya menggema ke seluruh ruangan. Kau kembali, Winda. Kau pikir kau bisa memutus perjanjian ini? Hahaha, Lisa berteriak, mundur ketakutan. Tapi Winda berdiri tegak. Aku tak kembali untuk dirimu, Bu. Aku kembali untuk mengakhiri semua ini. Dari bayangan itu, siluman kera keluar. Kali ini lebih besar, lebih ganas, lebih nyata dari itu. Sebelumnya tangannya menghantam dinding hingga retak. Nafasnya berat, dan matanya menyala terang seperti dua bara dari neraka. Makhluk itu melompat ke arah Winda. Namun tepat saat itu, Winda membuka botol air zam-zam dan melemparkannya ke arah altar sambil membaca ayat kursi keras-keras. Allahu la ilaha illahu al hayyul hayyum. Cahaya putih menyilaukan meledak dari altar. Makhluk itu mengaum, tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Dinding bergetar, cermin pecah, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Bayangan. Bu Ilva berteriak, "Aku belum selesai." Winda mengangkat batu raudah tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke pusat altar. Ledakan kecil terjadi. Api putih membakar pojok ruangan. Siluman itu melengking terakhir kalinya sebelum tubuhnya meledak menjadi abu. Dan di tengah ruangan, kini hanya tersisa kain jarik usang dan segenggam bulu kera yang membusuk. Malam itu, langit di Kampung Suka Asih berubah cerah. Awan kelabu tersibak, angin yang membawa bau busuk menghilang. Warga yang terbangun dari mimpi buruk mendapati diri mereka berkeringat, namun bebas dari teror. Winda dan Lisa keluar dari rumah itu dengan langkah lelah, namun damai. Rumah Bu Ilva mereka kunci dari luar dan pasang papan bertuliskan, "Jangan masuk." Rumah ini telah ditutup oleh doa. Beberapa minggu kemudian, rumah itu dibongkar atas keputusan bersama warga. Tanahnya dibersihkan. Kini berdiri taman kecil dengan pohon Kamboja putih di tengahnya. Winda memutuskan tinggal di pesantren kecil yang ia bangun bersama Lisa dan Ustadz Malik. Ia tak ingin mengejar dunia lagi. Ia ingin hidup sederhana, jauh dari bayang-bayang pesugihan dan kekayaan haram. Namun, di malam-malam tertentu, jika angin bertiup dari arah barat dan kabut turun ke tanah, warga masih mengaku mendengar suara lembut dari arah taman. "Winda, kamu anakku. Kamu anakku." Dan jika kamu cukup nekat berdiri di taman itu, tepat pukul 3 pagi, kamu mungkin akan melihat bayangan kera besar melintas cepat di antara pohon-pohon Kamboja. Sebelum akhirnya lenyap dalam hening. 3 bulan telah berlalu sejak rumah Bu Haja Ilva dirobohkan dan taman kecil berdiri di atasnya. Kampung Suka Asih perlahan kembali hidup. Suara anak-anak bermain layang-layang kembali terdengar. Masjid kembali penuh saat subuh dan toko-toko. Warga yang dulunya mati suri kini mulai ramai pembeli.
Namun, bagi sebagian orang, ketenangan itu tetap terasa semu. Karena mereka tahu apa yang pernah terjadi di kampung ini bukan sekadar cerita hantu biasa. Dan bagi Winda, semuanya telah mengubah hidupnya selamanya. Winda kini tinggal di sebuah rumah sederhana, tak jauh dari pesantren kecil yang dibangun bersama Lisa dan Ustaz Malik. Ia mengenakan pakaian longgar dan hijab lebar. Berbeda dari dirinya yang dulu gemar berdandan dan bersolek di depan cermin milik Bu Ilva setiap pagi. Ia mengajar anak-anak membaca Iqra dan bercerita tentang arti keikhlasan. Tapi, malam hari adalah waktunya sendiri. Waktu untuk membuka lembaran masa lalu yang kelam dan mencoba mengubahnya menjadi pelajaran. Malam itu, di bawah cahaya lampu temaram dan semilir angin dari jendela, Winda menulis di atas buku catatannya. Dulu, aku tak pernah tahu siapa ibu. Kentak, Bu Ilva merawatku sejak aku bayi. Katanya, aku dititipkan oleh seorang perempuan yang hilang di hutan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar, mungkin hidupku memang bukan kebetulan. Mungkin aku memang ditakdirkan menjadi bagian dari perjanjian pesugihan itu. Tapi bukan untuk melanjutkannya, tapi untuk mengakhirinya. Namun malam itu, saat ia selesai menulis dan menutup buku, angin mendadak bertiup dari arah jendela padahal jendela sudah ditutup rapat. Tirai melambai pelan, dan lampu di meja kecilnya redup. Winda mengangkat wajahnya perlahan, dan tiba-tiba merinding. Di dinding bayangan perempuan muncul samar-samar. Rambut panjang, wajah tak jelas, tapi tubuhnya membungkuk seperti menanggung beban berat. Perempuan itu menunjuk ke arah lemari tua peninggalan Bu Ilva yang kini disimpan Winda di sudut ruangan. Perlahan, Winda berdiri, kakinya berat. Tapi mantap, ia membuka lemari itu. Isinya hanya pakaian lusuh dan satu kotak kayu kecil yang selama ini tak pernah ia buka. Ia membawanya ke meja, membuka kunci kecilnya, dan di dalamnya tersimpan beberapa lembar surat tua. Sebuah foto wanita muda menggendong bayi, dan sebuah jimat berbentuk kera dari perak. Jantung Winda berdetak kencang. Surat itu ditulis dengan tinta tangan, ditandatangani oleh seseorang bernama Sumirah, dan di dalamnya tertulis, jika anak ini tumbuh dewasa dan bertanya siapa ibunya, katakan bahwa aku menyerahkannya demi menghindari kutukan. Jangan pernah biarkan ia tahu tentang siluman kera yang membuntutiku. Tapi jika takdir membuatnya kembali terlibat, maka hanya dia yang bisa menghentikannya. Maafkan aku, Winda. Aku ibumu. Air mata Winda jatuh tanpa suara. Seluruh napasnya seolah lenyap dari dada. Ibunya adalah korban sebelumnya. Dan ia adalah kelanjutan dari cerita yang diwariskan tanpa ia minta. Tapi tak sampai di situ. Di balik surat-surat itu, ada selembar kecil kertas yang jauh lebih tua dan usang. Tulisan tangannya nyaris tak terbaca. Namun satu kalimat mencolok. Tertera di sana, perjanjian siluman tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dipindahkan. Winda membacanya berulang-ulang, seolah berharap ia salah baca. Tapi tidak, itu artinya perjanjian Bu Ilva belum hilang, hanya berpindah. Dan jika benar begitu, kepada siapa? Dari luar rumah, angin malam bertiup pelan. Taman Kamboja putih yang menggantikan rumah Bu Ilva bergoyang perlahan. Daunnya berdesir seolah membisikkan sesuatu. Dan jika seseorang berdiri cukup dekat malam itu, mereka mungkin bisa mendengar tawa kecil yang menyesakan hati. Tawa seorang anak kecil. Atau tawa seekor kera yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Menanti generasi berikutnya, beberapa tahun telah berlalu. Kampung Sukaasi telah berubah. Taman Kamboja putih yang dulunya berdiri di atas puing-puing rumah Bu Hajah Ilva, kini menjadi tempat warga beristirahat sore hari. Anak-anak bermain kejar-kejaran. Orang tua duduk di bangku batu sambil mengobrol ringan. Seolah-olah tragedi kelam itu tak pernah terjadi. Namun tidak dengan Winda. Ia kini dikenal sebagai Bu Guru Ngaji oleh anak-anak pesantren. Wajahnya lembut, tutur katanya penuh hikmah, dan langkah hidupnya sederhana. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu tidak semua luka bisa sembuh hanya karena waktu. Kadang-kadang, saat malam sunyi, Winda masih bermimpi berdiri di tengah hutan dengan mata menyala menatapnya dari balik pepohonan. Kadang ia mendengar suara ketukan dari bawah tempat tidurnya. Dan saat ia bercermin terlalu lama, ia melihat sepasang mata merah berkedip di belakang pantulan dirinya. Ia sadar, meski perjanjian siluman telah ia patahkan, energi masih tersisa. Karena seperti yang tertulis di surat terakhir, perjanjian siluman tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dipindahkan. Winda tidak tahu kepada siapa kutukan itu berpindah. Apakah seseorang yang menyentuh abu altar saat rumah itu diratakan? Atau anak kecil yang bermain di Taman Kamboja dan membawa pulang sebuah batu aneh dari tanah bekas pesugihan? Ia tidak tahu, dan mungkin tak akan pernah tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, jika suatu saat kutukan itu bangkit kembali,
maka seseorang harus siap menghadapinya dengan iman, bukan dengan perjanjian, dengan doa, bukan dengan darah. Dan untuk itu Winda tetap tinggal, diam, menunggu. Manggayar anak-anak mengenal Tuhan, sambil berjaga dari bayangan yang tak pernah benar-benar lenyap. Bayangan siluman yang lapar, yang menunggu tuan barunya di bawah pohon Kamboja di senyap malam. *Tamat.